Hai guys, kembali lagi bersama saya Mira Sundari dengan NPM 2062201041 Prodi Akuntansi, mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi sewa. Sewa adalah perjanjian antara lessee atau penyewa dengan lessor atau pemberi sewa untuk menggunakan aset milik lessor pada periode yang disepakati. Keunggulan sewa. Sewa memiliki beberapa keunggulan, yaitu 1. Pendanaan 100%, di mana pembiayaan dengan sewa mencakup 100% atas nilai aset, sedangkan pembiayaan melalui bank biasanya hanya mencakup 80% dari nilai aset. Sehingga dengan pembiayaan bank, perusahaan harus mencari dana tambahan sebesar 20% agar dapat membeli aset tersebut. 2. Tingkat bunga tetap. Sebagian besar sewa menawarkan tingkat bunga tetap sehingga pembayaran sewa juga tetap. Pembayaran sewa yang tetap lebih memberikan kepastian pada pengelolaan arus kas masa depan perusahaan. 3. Perlindungan terhadap keusangan, yaitu perjanjian sewa terkadang memberikan opsi kepada lessee untuk mengajukan kepada lessor untuk mengganti aset sewa yang sudah usang atau ketinggalan teknologi dengan aset yang lebih baru. Hal ini menjamin lessee untuk mendapatkan aset dengan kondisi yang baik dan terkini. 4. Fleksibel. Perjanjian sewa lebih fleksibel dan tidak seketat perjanjian pinjaman pada bank, sehingga lebih menjangkau banyak kalangan termasuk UKM. Lessor yang khususnya berbisnis penyewaan tentunya telah menyediakan berbagai skema jangka waktu dan besaran cicilan yang diinginkan. 5. Bunga lebih rendah. Rata-rata tingkat bunga sewa atau leasing lebih rendah dibandingkan suku bunga pinjaman bank. Hal ini akan menguntungkan lessee karena mendapatkan pendanaan dengan biaya lebih rendah. 6. Keuntungan pajak. Dalam sewa pembiayaan, penyerahan aset sewaan tidak dikenakan PPN dan lessee tidak memotong PPh 23 atas pembayaran sewa kepada lessor. Yang terakhir, pembiayaan off balance sheet. Dengan menyewa, memungkinkan bagi lessee untuk tidak mengakui aset dan liabilitas sewaan di laporan posisi keuangan atau neraca, sehingga perusahaan dapat menghindari peningkatan leverage. Sedangkan pembelian yang berasal dari pembiayaan bank, perusahaan tidak mungkin menghindari pengakuan aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis sewa. Berdasarkan PSAK 30 Revisi 2011, sewa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sewa operasi dan sewa pembiayaan. Perbedaan antara keduanya adalah pada sewa pembiayaan, terjadi pengalihan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset, terlepas apakah hak milik pada akhirnya dapat dialihkan atau tidak. Sedangkan pada sewa operasi, pengalihan risiko dan manfaat tersebut tidak terjadi. Selanjutnya, kriteria sewa pembiayaan. Suatu transaksi yang secara substansi mengalihkan risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Biasanya memenuhi salah satu atau beberapa situasi berikut, yaitu 1. Perjanjian sewa menyatakan adanya pengalihan kepemilikan aset kepada lessee pada akhir masa sewa. Pengalihan kepemilikan menyebabkan seluruh risiko dan manfaat terkait kepemilikan aset juga beralih kepada lessee. 2. Lessee memiliki opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan. Sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi akan dilaksanakan. Jika harga opsi yang ditawarkan lebih tinggi dari estimasi nilai wajar aset pada akhir masa sewa, maka kecil kemungkinan akan dilaksanakan oleh lessee atau kecil kemungkinan terjadi pengalihan kepemilikan atas aset di akhir masa sewa. 3.
Masa sewa mencakup sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak milik tidak dialihkan. Masa sewa adalah periode yang tidak dapat dibatalkan. Dibatalkan yang telah disepakati oleh lesi untuk menyewa suatu aset. Sedangkan umur ekonomik adalah periode suatu aset secara ekonomis dapat digunakan oleh satu atau lebih pengguna. Jika masa sewa mencakup sebagian besar umur ekonomis, maka dapat diperkirakan seluruh risiko dan manfaat terkait kepemilikan aset juga beralih kepada lesi. Terakhir, aset sewaan bersifat khusus dan hanya lesi yang dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material. Jika hanya lesi yang dapat menggunakan aset tersebut tanpa modifikasi secara material, maka lesi memiliki posisi tawar yang lebih tinggi dan lessor tidak memiliki pilihan lain dalam menyewakan asetnya. Sehingga diperkirakan seluruh risiko dan manfaat terkait kepemilikan aset akan beralih kepada lesi. Selanjutnya, indikator lain juga mungkin ada pada sewa pembiayaan yang mencakup salah satu atau beberapa situasi berikut. 1. Sewa pada dasarnya tidak dapat dibatalkan. Jika lesi dapat membatalkan sewa, maka rugi lessor yang terkait dengan pembatalan ditanggung oleh lesi. Dengan kata lain, lesi akan dikenakan penalti atas pembatalan perjanjian sewa. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh risiko terkait aset beralih kepada lesi. Yang kedua, keuntungan atau kerugian dari fluktuasi nilai wajar atas resido dibebankan kepada lesi, misalnya dibebankan pada harga rental. Hal ini juga menunjukkan bahwa seluruh risiko dan manfaat terkait aset beralih kepada lesi. Yang ketiga, lesi memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua dengan nilai rental yang secara substansial lebih rendah dari nilai pasar rental. Dengan nilai rental yang lebih rendah pada periode kedua, kemungkinan besar lesi akan memperpanjang perjanjian sewa. Semakin panjang masa sewa, maka semakin besar kemungkinan seluruh risiko dan manfaat terkait aset beralih kepada lesi. Analisis perjanjian sewa. Substansi dari perjanjian tidak selalu sama dengan apa yang tertera dalam kontrak. Namun, harus dianalisis lebih dalam. Suatu transaksi dapat saja berbentuk kontrak jual beli, namun substansinya adalah sewa. Transaksi yang mengandung sewa mengatur cara untuk menentukan apakah suatu transaksi mengandung sewa. Adapun contoh transaksi yang mengandung sewa yaitu PTA mengadakan kontrak pembelian BBM yang dihasilkan oleh kilang milik PTB. Kilang tersebut dibangun oleh PTB khusus untuk menghasilkan BBM dalam rangka kontrak dengan PTA. Harga pembelian BBM yang dibayar oleh PTA jauh lebih di atas harga pasar yang berlaku. PTB harus memenuhi permintaan BBM dari PTA dan tidak boleh memasok BBM tersebut dari kilang lain selain kilang yang dimaksud dalam kontrak. PTB juga tidak dapat menjual BBM dari kilang tersebut ke pihak lain. Pada tahun ke-20, kilang akan diserahkan kepada PTA. Berikut adalah beberapa terminologi yang harus diperhatikan dalam menganalisis suatu perjanjian sewa, yaitu 1. Sewa yang tidak dapat dibatalkan adalah sewa yang hanya dapat dibatalkan jika a. terjadinya kondisi kontingensi yang kemungkinannya sangat kecil, b. mendapat persetujuan dari lessor, c. lesi mengadakan perjanjian sewa baru atas aset yang sama atau aset yang setara dengan lessor yang sama. D. Bila ada pembayaran tambahan yang signifikan pada awal sewa oleh lesi sehingga secara ekonomis dapat dipastikan tidak ada pembatalan. 2. Awal sewa. Awal sewa adalah tanggal yang lebih awal antara tanggal perjanjian sewa dan tanggal pihak-pihak menyatakan komitmen terhadap ketentuan-ketentuan pokok sewa. Pada tanggal ini, sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan. Dan untuk sewa pembiayaan, mulai dihitung jumlah aset dan liabilitas yang akan diakui pada awal masa sewa. 3. Awal masa sewa. Awal masa sewa adalah tanggal saat lesi mulai berhak untuk menggunakan aset sewaan. Pada tanggal ini, pertama kali aset dan liabilitas sewaan diakui dan selanjutnya diikuti pengakuan penghasilan atau beban. Awal masa sewa dapat berbeda dengan awal sewa. 4.
Masa sewa. Masa sewa adalah periode yang tidak dapat dibatalkan di mana lesi telah menyepakati perjanjian sewa untuk menyewa aset. Termasuk dalam masa sewa adalah periode ketika lesi memiliki opsi untuk melanjutkan sewa tersebut, sekalipun tanpa pembayaran lebih lanjut. Jika pada awal sewa hampir pasti lesi akan melaksanakan opsi tersebut, keberadaan opsi atas masa sewa dapat berpengaruh terhadap penentuan jenis sewa karena jika luput memperhitungkan opsi ini, yang seharusnya sewa pembiayaan dapat dikategorikan sebagai sewa operasi. 5. Pembayaran sewa minimum adalah pembayaran selama masa sewa yang harus dibayar oleh lesi, yang tidak meliputi rental kontijen, biaya jasa dan pajak yang dipungut oleh lessor. Nilai sewa minimum tersebut ditambah dengan nilai residu yang dijamin dan pembayaran untuk melaksanakan opsi jika perjanjian sewa memberikan lesi opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajarnya. Selanjutnya yaitu rental kontingent. Rental kontingent adalah bagian dari pembayaran sewa yang jumlahnya tidak tetap tetapi didasarkan pada perubahan faktor tertentu di masa depan. Selain faktor perjalanan waktu, misalnya persentase dari penjualan masa depan, jumlah penggunaan masa depan, indeks harga masa depan, tingkat bunga pasar masa depan, perlu diingat bahwa rental kontingent ini tidak termasuk dalam pembayaran sewa minimum yang digunakan dalam menentukan jenis sewa. 7. Nilai residu yang dijamin. Nilai residu yang dijamin adalah bagian dari nilai residu atas aset sewaan yang dijamin oleh lesi atau pihak terkait dengan lesi. Sementara bagi lessor, nilai residu yang dijamin adalah bagian nilai residu yang dijamin oleh lesi atau pihak ketiga yang tidak terkait dengan lessor, yang secara finansial memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kewajiban atas jaminan tersebut. Selanjutnya yang ke-8, umur ekonomis. Umur ekonomis adalah periode atas suatu aset yang diharapkan secara ekonomis dapat digunakan oleh satu atau lebih pengguna atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset oleh satu atau lebih pengguna. Umur ekonomis adalah salah satu faktor yang diperhitungkan dalam menentukan jenis sewa. Kemudian yang terakhir yaitu umur manfaat. Umur manfaat adalah estimasi periode tersisa dari manfaat ekonomis aset yang diharapkan untuk dikonsumsi oleh entitas, yang dihitung mulai dari awal masa sewa, tanpa dibatasi oleh masa sewa itu sendiri. Jika umur ekonomis aset adalah 10 tahun, kemudian pada awal kedua disewakan selama 4 tahun, maka di awal masa sewa umur manfaat aset adalah 8 tahun. Umur manfaat digunakan oleh lesi dalam mempertimbangkan periode penyusutan atas aset sewaan dalam sewa pembiayaan. Itulah 9 terminologi yang harus diperhatikan dalam menganalisis suatu perjanjian sewa. Penjelasan tersebut sekaligus mengakhiri pembahasan kita pada hari ini. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai ketemu di materi selanjutnya guys. See you.